Wailul musallin. Segelintir pertanyaan di atas tentunya menjadi bahan kajian kita semua untuk dijadikan bahan evaluasi menuju kualitas yang ideal, yaitu salat yang sempurna. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, Allah menegaskan dalam hadis qudsinya, innama ataqabbalus salata mimman tawadha'a biha li'azmati wa lam yastaqil biha ala khalqi wa lam yakun musirra ala ma'siyati wa qada'an nahara li dzikri. Sesungguhnya aku hanya akan menerima salat dari orang yang merendahkan diri dengan salatnya karena kebesaranku, yang tidak menyombongkan diri kepada makhlukku, yang tidak mengulangi maksiat kepada aku, yang mengisi sebagian siang dengan berzikir kepada aku. Dari hadis di atas dapat kita simpulkan tanda-tanda orang-orang yang terima salatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia yang merendahkan diri dengan salatnya karena kebesaranku. Salat yang diterima ialah salat yang dilakukan dengan penuh tawadhu karena kebesaran. Memperbudak orang lain karena ia tahu bahwa harta hanyalah titipan Allah. Pengetahuan tidak membuat dia tinggi diri, sebab itu tahu bahwa pengetahuan tidak sebanding dengan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat diterima tidak akan merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Hadirin jemaah rahimakumullah. Tanda yang ketiga, salat diterima Allah adalah dia tidak mengulangi maksiat kepada aku. Dalam hidup sekali waktu kita pernah jatuh dalam maksiat, kecil ataupun besar, mungkin pernah kita pasukan angka dalam potensi, mungkin pernah kita berdusta kepada orang lain, mungkin kita pernah menyakiti hati tetangga, mungkin pernah kita memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri, bahkan mungkin pernah kita menyebabkan orang lain menderita hidupnya gara-gara ucapan dan tindakan kita. Sebelum sholat, kenanglah kembali segala kesalahan yang sempat kita ingat. Merintahkanlah di hadapan Allah dan ucapkan Rabbil firli, ya Tuhanku ampunilah dosaku. Setelah sholat, jangan ulangi lagi maksiat yang pernah kita lakukan. Sholat yang diterima ialah sholat yang mengubah perilaku orang, yang menyebabkan menjauhi fahsya dan munkar atau kejelekan dan dosa. Tanda yang keempat adalah dia mengisi sebagian siangnya untuk berzikir kepada aku. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak pada diriku, ajarkanlah kepada aku sesuatu yang bisa aku pegang teguh untuk selanjutnya. Nabi Muhammad SAW menjawab, la yazalu lisanuka rabban min zikrillah. Usahakanlah lidahmu selalu basah menyebut nama Allah. Jangan biarkan lidahmu kering tanpa menyebut nama Allah. Berzikir bukan saja disyariatkan setelah sembahyang atau setelah sholat, melainkan juga pada setiap saat, ketika berdiri, ketika duduk, ketika rukuk dan ketika berbaring. Hadirin jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua untuk selalu berikhtiar memperbaiki kualitas ibadah salat kita sehingga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena adalah bukti bahwasanya kita bersyukur dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan bekal nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan
وأوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.